Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan pada kesempatan pagi ini ucapan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia yang dianugerahkannya kepada kita sekalian sampai pada hari ini, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pada pagi hari ini juga saya memanjatkan syukur bahwa pada pagi hari ini saya dapat menyampaikan kembali video tentang tausiah keagamaan yang sebelumnya saya tidak sempat menyampaikannya karena berbagai kegiatan sehari-hari yang saya tidak bisa hindari. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan isi tausiah keagamaan kita dengan ciri-ciri akhlak yang mulia. Untuk mengisi tausiah kita pada hari ini, hari Rabu pagi, tanggal 11 November 2020, saya ingin menyampaikan beberapa pendapat ulama tentang ciri-ciri dari akhlak yang mulia itu. Yang pertama, dari Imamul Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumiddin jilid 3 halaman 75 menuturkan bahwa ada beberapa ciri akhlak mulia. Di antaranya, ini banyak sekali di antaranya, berarti masih banyak lagi akhlak mulia yang tidak disebutkan. Yang pertama, beliau menempatkan merasa malu untuk melakukan keburukan. Jadi kalau ada seseorang yang merasa malu melakukan keburukan, dia sudah berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, tidak senang menyakiti orang lain. Ini yang seringkali terjadi di kalangan kita, menyakiti orang lain. Apakah menyakiti hatinya atau menyakiti badannya atau menyakiti pikirannya. Yang ketiga, berkelakuan baik. Bersikap baik kepada siapapun. Kemudian yang keempat, berkata jujur. Jujur dalam perkataan. Walaupun itu pahit, ungkapkanlah. Yang kelima, tidak banyak bicara. Rupanya tidak banyak bicara ini termasuk ciri akhlak yang mulia. Bicaralah yang seperlunya, bicaralah yang penting-penting. Yang keenam, banyak berkarya. Perbanyaklah karya, perbanyaklah amal, perbanyaklah melakukan inovasi. Itu termasuk akhlak yang mulia menurut Imamul Ghazali. Kemudian sedikit melakukan kesalahan. Jangan sampai kesalahan yang kita lakukan yang lalu itu terulang. Usahakan menghindari kesalahan yang sama untuk kita lakukan pada masa berikutnya. Yang kedelapan,
tidak banyak melakukan intervensi terhadap urusan orang lain. Jangan terlalu melakukan campur tangan terhadap urusan orang lain. Kalau boleh kita bercampur tangan, berilah nasihat kepada orang lain sehingga dia bisa menyelesaikan persoalannya. 9. Bersikap tenang. Tenang menghadapi segala sesuatu. Kita tidak boleh diatur oleh situasi, tetapi kitalah yang mengatur situasi dengan cara bersikap tenang. Kemudian yang berikut adalah bersikap sabar menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Tidak sedikit hal yang tidak menyenangkan menerpa kita hadapi dengan penuh kesabaran. Karena sepanjang hidup kita selalu saja ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Kemudian yang berikutnya adalah bersyukur menghadapi kenikmatan yang kita rasakan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-12, ridho akan realitas kehidupan. Pahit diridhoi, manis diridhoi. Apa yang dimaksud? Kita menghadapi hal yang pahit, hal yang manis dengan penuh kerelaan kita. Dengan penuh kita sabar menghadapi yang pahit, kemudian kita syukur dengan menghadapi yang manis. Ingat, tidak boleh kondisi yang mempengaruhi kita, tapi kita yang harus mengatur diri kita untuk menyesuaikan dengan kondisi itu. Yang ke-12, bijaksana dan lemah lembut. Yang dalam istilah bahasa Arab yang disebut hilmun. Hilmun itu orang yang bijak, orang yang lemah lembut. Kalau kita ingin menasihati seseorang, nasihatilah dengan bijak. Nasihatilah dia dengan lemah lembut. Karena boleh jadi dengan cara yang seperti itu, nasihat kita akan diterima. Kemudian yang ke-14, pandai menjaga kesucian diri dan harga diri. Jagalah kesucian diri kita dari hal-hal yang berbahaya buat diri kita. Jagalah harga diri kita dengan menjaga hal-hal yang mengganggu harga diri kita. Kemudian yang ke-15, jadilah manusia penyayang terhadap sesama. Penyayang tidak hanya menunjukkan kasih sayang secara verbal, tetapi juga kasih sayang itu dilakukan dengan secara praktis, yaitu membantu orang lain. Kalau Anda sayang terhadap seorang fakir, maka berilah dia bantuan untuk membantu dia memenuhi kebutuhannya seala kadar kemampuanmu. Itu manusia penyayang. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Memberdayakan hambanya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-16, tidak senang melaknati seseorang. Jangan melaknat seseorang. Jangan mengatakan sesuatu kepada orang, kemudian itu mengandung doa. Melaknat itu mengandung doa. Kemudian kalau saudara mengatakan kepada anaknya, kamu jangan kurang ajar, itu doa buat anak. Jangan sampai seperti itu. Senakal apapun anak kita, kita berikan kalimat-kalimat yang ini. Dan lebih baik diam daripada kita mengucapkan kalimat laknat, walaupun kita dalam keadaan sangat marah terhadap anak kita. 16. Tidak mencela orang lain. Tidak mencela orang lain atas kesalahannya. Tidak mencela orang lain atas kejahatannya. Tidak mencela orang lain atas keburukannya.
tetapi tunjukkanlah dia jalan yang benar secara bijak. Kemudian tidak suka mengadu domba orang lain. Ke A ngomongnya lain, ke B ngomongnya lain, sehingga apa? Yang terjadi adalah adu domba terhadap dua pihak. Yang ke-18, tidak memfitnah. Tidak memfitnah orang lain. Memfitnah itu menceritakan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi pada orang itu dalam rangka membunuh karakternya, dalam rangka membunuh wataknya, dalam rangka menyebarkan isu yang tidak benar terhadap seseorang itu. Kemudian yang berikut adalah tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Carilah kesempatan untuk mengambil keputusan itu secara logis dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan. Kemudian yang ke-21, tidak dengki terhadap orang lain. Tidak iri terhadap kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain. Kalau ada teman kita yang mendapatkan kenikmatan lebih, kita mengatakan, Alhamdulillah, saya senang ada kawan saya yang mendapat kenikmatan luar biasa. Jangan dengki terhadap apa yang dinikmati oleh seseorang, apa dapatkan oleh seseorang. Ke-21, tidak kikir, tidak pelit. Sukalah memberi kepada orang lain sesuai dengan apa yang ada dalam diri kita, sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Tidak hanya kikir dalam hal jasa, tapi juga kikir dalam hal memberi materi. Kemudian yang ke-23, tidak bermanis-manis di bibir dan di wajah, tapi di hati itu dengkinya bukan main. 24, mencintai dan membenci orang lain. Mencintai orang lain harus karena Allah dan membenci orang lain karena Allah. Kemudian 25, ridho dan marah karena Allah. Ridho terhadap sesuatu karena Allah dan marah terhadap sesuatu karena Allah. Itulah yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Ciri-ciri dari akhlak mulia menurut Imamul Ghazali ada 25 ciri. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian dalam rangka kita menjalani kehidupan kita dengan akhlak yang mulia. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.